أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Ialah Allah yang memberikan nikmat hidayah kepada kita. Innal hamda lillah. Maka segala puji adalah milik Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa menyadari namanya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ini dahsyatnya luar biasa. Biasanya sesuatu itu tidak bisa dinilai kecuali dalam pembanding. Ya. Betapa banyak miliaran manusia tidak kenal Tuhannya, ya, tidak pernah sujud dan ruku. Ya. Itu yang disebut dengan orang kafir. Subhanallah. Tertutup hati pikirannya. Nah, yang pertama kali yang ditutup adalah pikirannya. Nah, kalau tidak ada satupun agama yang masuk akal kecuali Islam. Dan nikmat inilah yang kita syukuri. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah sholat subuh berjemaah, kemudian kita berzikir sama-sama dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah membahas bagaimana tentang tauhid rububiyah. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita semua di dalam ajaran agama Islam, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita membahas hari ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita bisa menaklukkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu yang disebut dengan fujur ataupun hawa nafsu. Subhanallah. Salam dan selawat selalu kita junjukkan pada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ada doa yang luar biasa dan insya Allah hari ini saya akan bahasnya ini. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, ya, yang pernah belajar tawaf, sa'i, itu ada doa-doa yang diulang-ulang. Di tawaf, di sa'i, diulang-ulang doanya. Nah, inilah yang saya akan bahas pada hari ini. Bagaimana bisa memahami aja apa doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini melemahkan hawa nafsu kita dan menguatkan jiwa takwa kita. Jadi kita butuh, kemarin kita sudah bahas, Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepada aku apa itu petunjuk Engkau. Kita dapat cahaya dari Allah Azza wa Jalla, kita minta petunjuk dari Allah. Wa alhimni rushdi, rushd adalah petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah. Wa'idni min syarri nafsi. Lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Nah, ini yang harus kita biasakan, berzikir Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Seulang lagi, ada dua musuh yang berbahaya yang tersembunyi, kita tidak tahu, tidak bisa melihatnya. Musuh itu adalah hawa nafsu kita. Yang kedua adalah setan. Saya tidak bahas setan, karena tetapi yang saya bahas adalah hawa nafsu kita sendiri. Baik, waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan bagaimana tauhid rububiyah dihancurkan oleh hawa nafsu. Mengulang lagi sedikit, kalau saya melihat harta saya adalah milik saya, maka menguatkan hawa nafsu, menguatkan fujuroha. Tapi kalau saya melihat harta ini milik Allah, menguatkan takwa. Tangan ini milik Allah, mata ini milik Allah, seluruh tubuh milik Allah. Allah yang memiliki. Jangankan tubuh kita, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, langit dan bumi serta sisinya depan apapun adalah milik Allah. Maka menguatkan jiwa takwa dan melemahkan jiwa fujur hawa nafsu. Maka itu orang yang sombong
dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan titelnya, dengan kecantikannya, dengan kegagahannya, itu mengotori jiwanya, menggelapkan jiwanya. Itulah orang yang mati. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, ketika orang itu merasa ini milik aku, gugurlah tauhid rububiyah. Padahal tauhid rububiyah ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Maka terbangunlah tauhid uluhiyah. Fondasi tauhid rububiyah, menurut tauhid uluhiyah. Maka yang dipuji hanyalah Allah, yang diagungkan hanya Allah, yang dibesarkan hanya Allah, yang disucikan hanya Allah. Tapi kalau fondasi gugur, maka ini pun gugur. Fondasinya gugur, ini pun gugur. Fondasinya rubuh, itu pun runtuh semua. Kalau ini milik Allah hilang, ini milik aku, maka yang terjadi adalah tidak memuji Allah, tapi memuji diri sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan kita terjauh dari ini. Nah, bagaimana Rasulullah SAW membangun diri kita? Ini nyontek 100% dari Al-Quranul Karim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menerangkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bagaimana menaklukkan hawa nafsu. Bagaimana melakukan hawa nafsu yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, materi kemarin di sini ada hawa nafsu, di sini ada setan. Kolaborasi. Kolaborasi. Inilah surat An-Nisa 118, la'anahullah. Allah melaknat. Siapa melaknat? Setan, melaknat iblis setelah dikeluarkan dari surga. Kemudian setan bersumpah, qala la'attakhidan min ibadika nasiban mafruḍa. Setan, saya akan ambil jatah saya, bagian dari manusia, dari hamba-hamba Allah, saya ambil. Inilah yang dikapitalisir oleh setan, yang digerakkan hawa nafsu. Dan setan mempunyai cara. Ini dalam soal hijr. Soal hijr, bima aghwaytani qala, setan mengatakan, setelah engkau memutuskan aku keluar dari surga dan aku sesat, saya akan goda manusia dengan cara apa? La uzayyinan fil ardi wa la ughyan ajma'in. Ini redaksi Al-Quran. Jadi setan berjuang mati-matian bagaimana agar manusia dijadikan yang buruk, yang maksiat, yang dosa-dosa menjadi nikmat, menjadi indah. Nah, ini yang penting sekali. Sehingga kita hati-hati, jangan mata kita kemudian yang baik, sholat, ibadah, menjadi hal yang sebentar aja nggak dicintai. Nah, ini pernah saya jelaskan kemarin, ya, bagaimana trik setan. Nah, sekarang trik setan sudah diberitahukan oleh Allah dalam surah Al-Hijr, surah 15. Ya. Lihat kalimat lam taukid, nur taukid musyaddad. Musyaddad tasdid. La uzayyinan. Sungguh-sungguh aku akan berindah seindah-indahnya semua kemaksiatan. Para koruptor, dibikin gimana supaya pikirannya korupsi itu adalah bagus. Kamu akan punya harta banyak, kamu akan terhormat karena dengan kendaraan yang mewah, baju yang mewah. Wah, padahal itu semua hasil korupsi. Kamu akan terpandang di mata manusia. Nah, kata-kata inilah yang dihembuskan oleh syaitan. Jadi hasilnya adalah kemaksiatan, kefasikan menjadi indah. Dibalik, ketaatan menjadi hal yang buruk. Betapa banyak kita, ayo ngaji, ayo baca Quran setiap hari. Udah, malas ya, luar biasa. Kenapa? Setan sudah masuk dalam pikiran kita. Maka banyak orang mengucapkan I love you, aku cinta engkau ya Allah. Tapi hatinya untuk tertarik kepada ajaran agama Islam berat. Untuk tertarik pada baca Al-Quran berat. Untuk tertarik untuk berzikir lama-lama berat. Maka di pikirannya masuklah hawa nafsu yang harusnya kita cintai, yaitu amal-amalan saleh, malah kita benci. Yang harusnya kita jauhi, maksiat-maksiat, malah indah. Nauzubillah min dzalik. Ini trik setan sudah dijelaskan. Ya. Jadi, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, engkau telah mengeluarkan aku dari surga,
sehingga aku sesat, maka aku akan serang manusia agar seperti aku. Dan inilah trik setan menghancurkan bapak ibu kita Adam dan Hawa. Pikirannya adalah buah. Padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dekat pohon. Bukan jangan makan buah. Jangan dekat pohon. Dekat pohon pun tidak boleh. Apalagi makan. Maka setan la uzayyinan, sungguh-sungguh aku akan hiasi lahum fil ard. Ini redaksi Al-Quran. Jadi buah khuldi yang dilarang, kalau kamu makan engkau akan jadi malaikat terhormat abadi. Nah, kalimat abadi di dalam bahasa Arab khalidina fiha abada. Mereka abadi, khuld. Khaladatu khuld. Khuld itu adalah keabadian. Maka disebut dengan buah abadi, buah khuldi. Nah, maka bahasa buah khuldi adalah bahasa iblis, bahasa setan. Jadi indah, nanti saya masuk surga, di dalam surga saya akan abadi, nikmat yang abadi selama-lamanya. Padahal itu bohong. Innallaha wa'adakum wa'adal haq, wa'adukum fa'akhlaftum. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Sementara aku, kata iblis, kasih janji yang bohong semua. Subhanallah. Maka itu setan, Allah Subhanahu wa taala sudah melihat, menggambarkan setan. Ini caranya setan. Redaksi Al-Quran. Kita, caranya seperti ini. Caranya setan apa? Redaksi surah Al-Hijr, surat 15, tolong dicatat. Ayat 39. Aku akan menjadikan manusia memandang yang maksiat menjadi indah. Memandang kebaikan menjadi buruk, berbenci kita. Susah. Maka disitulah dia setan mampu menyesatkan kita karena mata kita, kacamata kita dirubah. Nah, hari ini saya akan ajarkan doa yang bisa menaklukkan hawa nafsu dan setan. Tolong dicatat baik-baik Bapak Ibu insya Allah SWT. Doa ini ngambil 100% dari Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kita. Jadi balik lagi, saya ulangi berkali-kali. Kalau kita melihat sesuatu, ini yang baik, ini yang baik. Halo, diagnosa, apakah baik, indah, cakep itu menurut Al-Quran hadis atau menurut keinginan saya? Kalau menurut keinginan saya dan bertentangan dengan Al-Quran hadis, berarti ini adalah bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Nah, ini yang harus kita. Kan susah, nah, karena susah itu kita minta cahaya dari Allah. Allah Mahabib. Nah, ini kita akan lihat redaksi Al-Qurannya. Saya akan tayangkan dulu supaya kita bisa melihat redaksi Al-Quranul Karim. Oh, ini adalah redaksi Al-Qurannya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Di dalam surah Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49, ayat 7, wa'lamu, diperhatikanlah, ingatlah, ketahuilah, anna fikum Rasulullah. Jadi kita harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul masih hidup. Kita lihat, law yu'ati'ukum fi katsirin minal amr, itu. Kalau Anda betul-betul punya keinginan menuruti kemauan kamu, dan kamu mengabaikan keinginan Allah dan Rasulnya, itu engkau akan susah. Inilah yang selalu dalam ceramah-ceramah saya. Hidup itu menjalani dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan menjalani dan memperjuangkan keinginan kita. Di sini sudah jelas. Kenapa ini selalu saya ingatkan? Mungkin yang Bapak Ibu yang sering ikut kajian saya, hidup adalah menjalani dan memperjuangkan semua keinginan Allah dan Rasulnya. Hidup itu bukan menjalani dan memperjuangkan keinginan kita. Loh, terus keinginan saya di mana? Nah,